kelompok-kelompok masyarakat juga, kalau kita sebut di sana kelompok masyarakat itu, nah itu dari tadi ngapain dipegang? bahkan lebih canggih karena di sana dengan ratusan ton itu hanya karyawan itu hanya ada 10, 15, 20 orang gitu. Karena memang budayanya dulu yang sudah diperbaiki. Jadi sampah itu sudah terpilah dari 9 partisi lah. Kalau di tempat kita kan sampahnya sangat akur, sangat bersahabat, bahkan harus dipisahkan. Bahkan itu harus dipisahkan satu-satu. Kamu masuk sini ya, kamu masuk sini, kamu masuk sini. Nah, dari situ setelah kembali kita membuat sebuah inovasi ya, untuk menerapkan ilmu yang kita dapatkan di sana, yaitu mengelola sampah dengan larva PSF. Nah, dari situlah kita mulai berkembang, gimana sih ini caranya membuat PSF, terus manfaatnya menjadi apa, bagaimana cara memeliharanya, dan semuanya kita pelajari. Nah, dari tahun 2020 sampai dengan 2022 kita terus berprogres sampai dengan kita bertemu dengan pihak Taman Safari. Nah, dulu kita sebagai vendor awalnya, vendor pengelola sampah, karena di Taman Safari khususnya puncak itu sampahnya luar biasa. Setelah saya kesini, kalau sedang long weekend, terus liburan sekolah, Nataru, libur lebaran, wah itu bisa nggak tidur. Lihat sampah yang baru 1 jam truk datang lagi, baru 2 jam truk datang lagi, waduh pusing. Nah, dari itu kita mengembangkanlah di sini mengolah sampah dengan cepat. Mungkin ibu-ibu juga sudah mengenal Makut BSF karena saya dapat info di sini kan kelompok ramah lingkungan. Nah, saya mau tahu dulu, ini yang sudah berbudidaya larva BSF ada berapa banyak kira-kira ibu Bapak? Belum ada Pak. Ada gitu. Pasti masih pada Sona. masih pada. Pak RT baca aja Bang. Iya, baru membaca. Pak RT Pak Buyung. Nah, saya di sini mau membuka prospek yang bagus. Ini kalau prospek mah. Lanjut, Pak. Nah, ini awal tadi yang saya ceritakan dari ini adalah lingkungan dari Rosa. Jadi kita dari bumi ini sudah mengambil, istilahnya kita dari bumi ini kita sudah mengambil sumber daya alam, kita membuat sesuatu dari alam, kita menggunakan hasil tersebut dari alam, lalu setelah digunakan biasanya itu dibuang begitu saja. Tidak ada pertanggungjawaban dari kita, hanya dari waste. Akhirnya kita membuat suatu sirkular di mana setelah kita gunakan sampah itu kita recovery atau kita pulihkan kembali, mana yang masih bisa didaur ulang, mana yang enggak, mana yang masih bisa menjadi sebuah manfaat bagi bumi ini itu mana. Jadi kita tidak hanya mengambil, membuat sesuatu, menggunakan lalu dibuang begitu saja. Kita ada pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita ambil dari bumi ini. Lanjut Pak. Nah, ini salah satu klien kita. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Banyumas, lalu dengan PUPR, dengan universitas, lalu dengan indosemen untuk material LDF, kalau dengan Sasa juga. Jadi ini baru, jadi kita itu menerima sampah dari Sasa yaitu saus. Ada 14 ton saus. Nah, itu jadi saus ya. Jadi ada luar biasa semua. Jadi nanti saya akan jelaskan. Sebenarnya hanya dari Makut kita itu bisa berkembang ke semua sisi. Karena sekarang perusahaan-perusahaan itu harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka produksi, kemana barang mereka, dan sampah mereka akan kemana. Nah, dari situlah Braga Hotel itu ada di Banyumas, Bu. Nah, jadi kita banyakkan klien dari hotel, resto, dan tempat wisata sekarang. Lanjut. Nah, ini alhamdulillah saya dari 2022 sampai dengan sekarang itu dari awal kita membuka Taman Safari, Green Process Taman Safari atau Integrated Waste Management di Taman Safari itu sudah 25.000 ton sampah yang kita habiskan.
dengan produksi mangkok kita itu 2000 ton. Jadi setiap hari produksi saya itu minimal 500 kilo sampai dengan 1 ton dalam satu hari itu. Dan sampah yang harus saya habiskan itu 10 kali lipatnya. Jadi sekitar 10 ton, 15 ton itu organik satu hari. Karena memang kita di sana dituntut bagaimana caranya sampah itu harus habis di hari itu. Sedangkan tempat kita, mungkin nanti kalau Bapak Ibu mau berkunjung atau lewat Taman Safari, tempat kita itu di seberang, di pinggir jalan persis, di antara pintu masuk dan pintu keluar. Jadi kalau kita itu ada bau, sudah pasti saya ditegur. Nah, itu tantangan bagaimana caranya mengelola itu. Nah, produksi sampah, produksi mangkoknya hampir sudah sampai 2000 ton dan ini masih terus berkembang. Lalu value atau kayak botol dan segala macamnya itu kita sudah kelola di 3000 ton dengan kelompok yang sudah bekerja sama dengan kita itu ada 203 anggota KSM. Lalu dengan karyawan yang kita naungi sekarang ada kurang lebih 50 orang. Yang baik di Taman Safari itu ada 40 orang dan 10 sampai 15 orang sisanya itu ada di Banyumas. Lanjut Pak. Nah ini Indonesia kan sekarang sudah mulai darurat sampah. Semua sudah mulai melek bagaimana sampah ini akan kita kelola untuk selanjutnya. Tapi jika kita hanya mengelola saja tanpa ada imbal dari kita, sama saja tidak ada artinya. Sama seperti saya, walaupun saya sosiopreneur, tapi sosio tanpa trainer atau tanpa bisnis, ya saya jadi dinas sosial nanti. Sedangkan saya itu modal dari pribadi, jadi harus ada yang dikembalikan dan harus untung di situ. Nah dari situlah saya harus berpikir bagaimana caranya. Ini acuan kita sebenarnya yang mungkin ibu-ibu sudah lihat bahwasanya sampah di Indonesia komposisinya ya sudah pasti sampah organik paling besar mencapai 40-45%. Ini untuk data di seluruh Indonesia. Tapi untuk di tempat saya atau di Taman Safari itu sendiri itu sampahnya mencapai organik itu sampai dengan 70% paling banyak. Jadi misal satu hari itu 10 ton, 7 tonnya adalah organik. Nah itu kalau saya di sana awalnya memang saya berpikirnya menggunakan kompos atau bioflok composting gitu. Tapi setelah saya pikir 7 ton sehari, ini saya butuh berapa hektar ya setelah ini ya. Nah sekarang kan kita hanya diberi luasan hanya sekitar 2000 meter untuk pengelolaannya. Itu. Lanjut Pak. Full screen ya. Nah, ini kondisi kita di Kabupaten Bogor dengan open dumping yang ada di Galuga itu dari data adalah 2.780 ton per day sampah. Bayangkan kalau 40%-nya saja itu organik, berarti setiap hari kita kurang lebih ada 800 ton sampah organik yang masuk ke TPA. Yang mana 800 ton ini sebenarnya masih bisa menjadi sebuah bahan baku atau pendapatan, atau kalau kita bilang ya bisa menjadi sumber penghasilan lah, walaupun bukan sebuah penghasilan utama. Tuh. Daripada dibuang sia-sia dan karena kan faktanya sampah organik ini masalahnya lebih besar daripada sampah yang lain. Kalau tidak diolah 3 hari bau, setelah masuk ke TPA akhirnya mencemari lingkungan, air lindi. Setelah itu paling parah nanti adalah gas metan, keluar gas metan, akhirnya bumi semakin panas. Ini kan artinya kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita makan dan apa yang kita buang juga. Nah dari situlah Pak. Dan program yang lainnya itu salah satunya adalah MBD. Nah di sini juga ini itu sebenarnya peluang bagi pengelola sampah karena khususnya Maggot.
Karena apa? Karena kita bisa mendapatkan makanan gratis dari sini. Gitu. Jadi kita harus pandai-pandai melihat peluang gitu. Kenapa kita bisa melihat peluang dari sini? Karena pasti dari dapur MBK itu masih ada sisa makanan yang cukup besar, yang mana itu kalau kita akan buat metode kompos atau biopori itu akan sangat susah. Nah, dari situlah kita harus cermat sebagai warga negara yang baik. Berarti kita harus melihat, oh ini bisa peluang nih. Kalau ini bisa jadi sampah, sampahnya bisa jadi nilai rupiah, ya kenapa tidak? Saya pun dari kasih Pak, dari kasih. Saya minta 200 perak nggak mau. Nah itu, jadi itu yang perlu diperhatikan juga itu. Kalau saya harus sama dia juga gratis, nah, karena ini itu tanggung jawabnya si pemilik dapur atau itu. Jadi dari situ kita harus berani juga untuk bilang kalau ini ya harus kita kelola, kita jadikan magot gitu, atau kita jadikan apa. Dari situ lanjut Pak. Nah, inilah mungkin insight yang bisa kita berikan. Apa sih perbedaan composting dan biokonversi magot? Dari sini mulai dari waktu prosesnya. Memang semuanya ini itu bermanfaat. Semuanya tujuannya adalah mengelola lingkungan agar lebih baik. Namun sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kenapa kita atau Green Prosa itu memilih magot BSF? Pertama mulai dari waktu. Waktu yang digunakan untuk mengkonversi sampah organik ini kita dituntut harus cepat, harus tidak menimbulkan bau dan ditekankan di lahan. Jadi kita harus meminimalisir cost atau biaya yang ditimbulkan untuk mengolah ini. Akhirnya kita memilih larva di mana dengan magot BSF 1 hari itu kita paling nggak minimal 4 ton sampah ya sudah bisa habis gitu. Karena langsung dikonsumsi dengan oleh si larva BSF. Karena larva BSF ini 24 jam hidupnya itu hanya untuk makan. Begitu. Jadi kalau kita kan hanya makan 3 kali sehari. Nah, dia setiap jam, setiap menitnya mereka itu dihabiskan hanya untuk makan. Nah, mereka itu makan, terus makan. Jadi setiap kasih makan, hidup. makan, nggak dikasih, kasih lagi, makan lagi. Gitu. Jadi jadi waktu yang dibutuhkan sisa untuk mengelola sampah ini lebih cepat. Itu berbeda dengan composting. Kalau composting kan kita harus menghampar dulu, lalu nanti menyemprot, lalu tunggu beberapa hari balik. Ya, tunggu 4 sampai 5 hari. Nah, itu kalau kita di puncak menerapkan itu kita yang kelabakan. Karena 1 hari 10 ton organik, waduh. Mungkin 1 ruangan ini kita hampar. Nah, besok berarti saya butuh 2 ruangan ini. Lusa kita butuh 3 hari lagi. Nah, itu akhirnya saya nggak bisa. Nah, kita memilihlah mega. Lalu proses penguraiannya yang saya katakan tadi. Jadi si maggot ini setiap hari atau setiap saatnya dia itu makan. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengelola sampah ini ya lebih cepat akhirnya. 1 hari sudah kita takar, sampah sekian ton, berarti kita harus mempunyai bibit maggot sekian ratus kilo atau sekian ratus ton, atau sekian ton untuk menghabiskan sampah yang ada di taman safari. Berbeda dengan kompos. Kompos ini kan kurang lebih 4 sampai 12 minggu lah kalau saya baca literatur. Nah, itu agak sedikit lama kalau di kita. Lalu hasil utamanya kalau dari kompos sendiri hasilnya hanya pupuk organik. Gitu. Berbeda dengan maggot. Kalau maggot itu hasilnya ada 3. Pertama ada maggot sendiri, maggot larva BSF-nya. Lalu yang kedua ini pupuk atau kasbotnya. Dan yang ketiga itu residual. Residual ini sebenarnya dari sampah-sampah yang terpilah. Jadi masih ada residu yang itu masih bisa kita manfaatkan sebagai bahan baku RDF. Jadi kalau di kompos itu hanya menjadi pupuk, kalau di tempat kita itu masih bisa jadi 3 produk. Yang mana larvanya ini bisa ternilai jadi duit, komposnya bisa jadi duit juga, RDF-nya juga bisa jadi duit juga. Jadi semuanya jadi duit. Lalu manfaatnya kalau larva ini bisa jadi pakan untuk ternak, bisa juga untuk pupuk, untuk lele, untuk ikan nila. Jadi
larutan ini memang marketnya itu sebenarnya besar. Cuman bagaimana tinggal kita mencari di mana sih marketnya gitu. Karena mungkin kalau di kalangan ibu kan hanya tahu lele, hanya tahu nila gitu. Nah, ini kadang kan teman-teman bingung, kalau udah jadi magot harus kemana nih magotnya? Gitu. Nah, itu yang kadang menjadi sebuah hambatan ketika kita akan memulai budidaya. Biasanya di situ. Lalu untuk bau, jadi bau di composting itu kan ketika prosesnya ini nggak benar kan akan menimbulkan bau juga kemana-mana gitu. Kalau saya di puncak itu kan titik tertingginya sebelum pemukiman kan safari. Ketika saya di sana salah handling atau salah penanganan, otomatis kan angin itu dari atas ke bawah. Nah, saya jadi demo di sana. Ya, makanya saya kenapa menggunakan BSF salah satunya juga karena sampahnya cepat diurai, akhirnya bau yang keluar itu minim. Nah, jadi saya di sana juga ada peraturan bahwasanya memberi makan itu harus sebelum gugur. Kenapa? Karena si maggot ini perlu waktu untuk memakannya. Jadi jangan sampai kita memberi makan maggot itu mulainya malah sore hari. Akhirnya baunya sudah timbul, sudah ada angin sore kan itu biasanya lebih kenceng. Dia udah baca diet dia. Habis maghrib makan. Maghrib itu, kapan maghrib, nanti Udah kenyang. jadi Udah tidur. double masalahnya. Baca artikel. Masalah duniawi dan masalah akhirat. Iya. Diet. Oh iya, benar. Iya. Maksudnya tidur. Pinter Di safari itu maksud bisa tidur, ibu bapak. Mau maggot tidur. Di safari itu kendalanya adalah terlalu dingin. Jadi maggot kalau di bawah suhu 20 derajat. Enggak tidurnya berarti Mereka tidurnya berarti tidur. enggak gut gitu. Iya. Jadi awal saya budidaya maggot itu masalah yang saya dapat adalah kok maggotnya tidur ya. Jadi jam Kok tahu tidur mereka tidurnya, itu Pak? mulai Dari dari jam mana? 5 sore sampai dengan jam 8 pagi. Kayaknya enggak uget-uget saya. ya. Ini yang harusnya kerja mereka malah saya yang jadi kerja mikirin mereka gitu. Bangunin aja Pak, Ya, gitu. Jadi itu masalahnya dulu. Jam 5 sore sampai jam 8 pagi. Mereka diem. Berarti lama ya? Diem. Kayak mati. Di bawah 20 Pak itu. Di bawah 20. 20 apa? Suhunya. Iya, di bawah 20 derajat. Tidur. Kalau sudah sampai ke 20 itu mereka udah mulai diem, Pak. Enggak Jadi, uget-uget gitu, Pak? Enggak tadinya uget-uget. uget-uget, Ah. mereka tuh diem. Oh. Setelah saya amati 3-4 hari, kok jam 8 mereka mulai gerak gitu. Oh ternyata tidur. Saya rugi dong akhirnya karena magonya tidur nggak makan gitu. Nah dari situlah saya mulai mengikuti suhunya berarti. bagaimana magot ini hidup. Karena dulu kan ruangannya lebih besar. Oh, berarti dia nggak boleh dingin, biar dia lapar terus. Akhirnya Makanya ditutup. Iya. Harus panas makanya dia. panas. Iya. Itu yang penting. Solusi kita adalah membuat ruangan di dalam ruangan. Betul. Nah, iya, jadi untuk menjaga suhunya mereka. Ya, jadi suhu ruangan itu harus tahan. Karena kalau saya harus bikin heater atau memasang heater itu, ya akhirnya saya harus menggunakan biaya lagi listrik. Ya, Yang makan itu ya harus pakai. Jadi minimal 25-26 itu oke lah. Kalau udah sampai ke 21 ya tinggal dinyanyiin aja Nina Bobo, tidur udah semua itu. Sampai jam 8 pagi. Masya Allah. Ya, jadi sampai dengan matahari mulai keluar, ada panas, Baru mereka bangun. baru berapa? Wah, itu unik rumahnya dari Maggot. Lalu dari nilai ekonominya juga. Jadi, kenapa saya itu memilih Maggot? Salah satunya adalah nilai ekonominya itu lebih oke di perspektif kita ya. Karena kondisi sekarang adalah kita itu per bulan itu mengeluarkan atau menjual produk maggot kering itu kurang lebih 4 sampai 5 ton produk kering maggot yang harga jualnya kisaran Maggot dia sih Bapak ini. Jorok. lalu dari yang 4 disangrai itu. ton itu sebenarnya saya Jorok sih Bapak ini. Wijen itu, 12 Pak. Dalamnya. fresh. Enggak dikuntum itu saya dikasih Yang mana kalau di udah tempat disangrai. saya Iya, benar. sekarang Iya. 1 gram. Innalillah Pak. Iya. Karena ada tambahan Bagus. permintaan lagi untuk Makanya diekspor. kan dijadiin Ekspor itu mereka minimal Iya. 1 kontainer atau
di dalam bobot itu 7 Kalau ton yang kata-kata kering. kelihatan kayak Kalau hidupnya Iya. berarti 21 ton. Jepang doyan kali itu. 21 ton. karena udah Mentah-mentah apa kalau orang Jepang? Ya, Nggak 1 usah banding 3. makan nasi, Rata-rata makan itu protein. 1 banding 3,5. Karena masih kita proses layak, yang besar-besar, yang Kalau yang kecil, iya, batu-batu, itu yang nanti itu. umumnya 3,5 kilo makro fresh dia sama dengan makan 1 dia kilo makan Wih. makro. kita aja khusus Langsung kurus ya. langsung kurus. Nah, Bisa ini, aja sih, Pak. Itu yang suruh dimakan. Kalau biasanya yang ibu-ibu mungkin masih geli. Iya pastilah itu geli Pak. Kalau bapak-bapak mungkin sudah biasa makan ini. Kayak peliharaan sendiri. Nah, ini makan biasa yang Kasih bapak-bapak aja yang begini mah Pak. kita biasanya terima dari nggak usah ikut-ikut, Pak. bisa produksi juga. Jadi kita berdiri di puncak pun sebenarnya Belum itu. Ngemis. hanya ada glukosa. Tapi kita juga melalui teman-teman penelitian pengolahan sampah yang menggunakan biasa, terutama ada di desa Bekasi, terus ada di kelompok ASM Depok, Tangerang, dan di Julu. Jadi semua kelompok ini mereka itu suka juga ketika Bukan H. setiap hari itu Bukan. Ini sama ini. Tapi dia udah tahu makot habis 2 juta. di tempat teman-teman pengelola angkot ini susah sampah. Sebenarnya kan kita itu banyak sampah, tapi kadang pembudidaya angkot itu susah dapat sampah. Itu yang jadi kadang jadi tantangan juga. Kita kebanyakan sampah, tapi pengelola angkot itu kurang sampah. Itu pasti sudah pasti itu alam. Nah, di situ kita berilah fasilitas buat mereka. Yaudah daripada bingung cari makan, kirim angkot ke kita, angkotnya kita beli, pulangnya bawa makan. Jadi mereka tidak perlu mikir makannya dari mana. Dari kalian dapat, mereka mau ngolah sampah, yang lain juga boleh. Jadi mereka bisa dapat pendapatan 2 kali lah. Banyak. Dari angkotnya, Sudah dijual. dari pakannya, dari mereka jasa mengelola. Jual ke dia tuh dipakai apa? Kita Nggak dikasih iya, apa-apa? minimal ya 1 kilo. Enggak, maksudnya buat papan apa-apa? Grosir ya Bu. Kalau ibu bahasanya grosir. Enggak, maksudnya ibu hasil maggot itu nggak dijual ke mana? 1 kali beli 500 kilo itu biasanya kita harus beli sekitar 3.000 Aku mau buat itu, buat ayam. Terus ayam sama Kenapa seperti nanti itu? ada lele, ada ikan lele. Yang kita tumbuhkan itu Tapi aku pengen bagaimana beli, bikin teman-teman sendiri. itu tetap tugas utamanya adalah mengelola sampah, bukan uang, bukan uang dulu, tapi mengelola sampahnya dulu. Karena kalau kita sudah orientasinya adalah uang, akhirnya bagaimana caranya bisa jadi duit, Iya. bukan bagaimana caranya sampah ini bisa beres. Nah, itu yang biasanya saya juga tekankan. Jadi kalau teman-teman mau mengelola sampah, sampahnya dulu bagaimana beres, baru setelah itu selanjutnya adalah bagaimana sampah ini bisa jadi duit. Jangan jadi sampah ini bisa jadi duit dulu, sampahnya belakangan. Nanti biasanya yang terjadi adalah tergulung sampah, tertimpa sampah akhirnya. Karena pasti kan akan, saya harus nambah klien gara-gara pemasukan banyak, saya harus nambah masukan sampahnya dari sini. Akhirnya karena belum bisa beres, tertimbun sampah. Banyak kasus yang sudah terjadi juga. Lanjut. Nah ini untuk cara mengelola sampah dengan biokonversi BSF. Yang pasti yang pertama adalah sampah organik ini dikumpulkan dulu. Jadi kita juga harus membuat budaya atau perilaku masyarakat itu mulai memilah sampah. Nah teman-teman adalah ramah lingkungan, pasti teman-teman juga yang akan bertemu dengan masyarakat. Gitu. Jadi harus bisa menekankan bagaimana caranya masyarakat ini bisa membuang sampah minimal organik. Ini ramai sih. Ya. Karena biaya paling besar dalam mengelola sampah ini ya di sini. Ketika semuanya campur, ini jadi masalah baru. Jadi harus bisa dipilah dulu antara yang organik dan anorganik. Nanti yang organik bisa dibawa untuk jadi BSF. Yang pertama kita harus punya babynya dulu atau telurnya dulu. Dari telur ini kita akan tetaskan bisa dengan media
bedak atau ampas tahu atau ampas apa itu langsung dari SPP-nya atau sama dari dapurnya. Terus setelah besar 7 hari kita kasih makan, setelah itu kita beri makan lanjutan dengan organik yang murni atau dari ilahan masyarakat. Nanti sampah akan terurai oleh mabot, hasilnya yaitu pupuk organik dan mabot. Dari situ itulah yang akan menjadi produknya ketika kita mengolah sampah organik dengan merek BSF. Jadi teman-teman dapat lada BSF, yang itu atau pupuknya. Nah, nanti tinggal berpikir kemana sih ini arahnya. Nah, kalau di sini teman-teman KRL itu dari satu lingkungan yang sama, satu kelompok itu bisa menghasilkan minimal katakanlah bisa memproduksi 25 kilo, kalau digabung dengan beberapa orang bisa 200 kilo, itu kita juga siap untuk mengambilnya. Jadi kita juga terbuka, karena saya ada di Bogor, walaupun saya asalnya dari Banyumas, tapi saya kan tinggal di Bogor. Jadi saya juga harus memberi dampak positif ke Kabupaten Bogor juga. Ya, Itu 25 kilo kualitas kering mabot apa yang basah? kita terima itu umur lebih dari 10 hari, tapi kurang dari 14 hari. Jadi antara umur 10, 11, 12, 13 maksimal. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu, biasanya yang terjadi adalah sudah mulai menghitam. Kalau sudah mulai menghitam, kita itu tidak bisa memprosesnya jadi sebuah produk. Karena sudah, kalau dalam bahasa saya itu komposisi nutrisinya sudah berbeda. Karena kalau misal masih putih, larva putih itu mereka proteinnya masih bagus ketika dikembangkan. Tapi ketika sudah menjadi hitam, kita keringkan itu hanya ada lemak. Maka itu sambung mereka untuk menjadi pokok. Nah, jadi ukurannya itu tidak harus sama, tapi yang penting range umurnya kurang dari 14 hari, tapi lebih dari 10 hari juga. Nanti kalau masalah ukuran bisa saya atasi. Karena sekarang saya sudah jadi dokter mabot, Bu. Jadi ya, karena yang datang ke saya itu makin sudah bervariasi, mulai ada yang datangnya segini, tapi ada yang segini doang. Iya. Ada yang gendut-gendut, ada yang stunting juga. Pusing ya, ya saya TBB, jadi untuk mabot. Iya, di rumah segede itu, tapi variatif, nggak sama. Itu kan sama ya. Jadi Kalau di rumah ukuran kecil, itu, gede, variatif. asal tidak terlalu Kecil stunting itu. bedanya itu masih bisa kita terima. Harus Karena dari MBK itu sebelum mereka dikeringkan itu biasanya saya kasih pakan khusus agar ukurannya serata, agar ukurannya rata, terus agar kalau yang udah hitam jadi putih lagi. Gitu. Oh gitu. Jadi itu sekarang jadi kalau membuat mabot hitam jadi putih itu lebih susah. Jadi itu makanya saya minta kualitasnya itu yang masih putih dan minimnya hitam. Karena saya kadang Harus dibeliin skincare. sampingannya adalah penyulap mabot hitam menjadi putih. Aduh. Itu paling susah. Nah itu skincare-nya butuh banyak, Bu, soalnya. Itu bagaimana caranya mabot hitam jadi putih itu dari PR. Waduh. Gitu. Jadi kualitasnya kalau saya bisa bilang tadi umur, terus ukuran tidak berjuang, harga kalau diambil itu 3.000, kalau diantar bisa di 3.500, lalu per kilo. Per kilo, Pak. kalau diambil saya minimal ada 200 kilo. Nggak punya Minimal kan ini minimal ada di 200. Kalau diantar saran saya, tapi ini saran saya itu ada lebih dari 100 kilo. Dan itu juga ya Pak. Kenapa? Agar untuk operasional teman-teman kalau ngantar dari misal ini kebanyakan berarti wilayah Cibinong ya. Dari Cibinong sampai ke sini kan lumayan. Minimal ya 100 kilo lah. Masa ngirim cuma 1 kilo. Saya juga kalau di keuangan nanti bingung ini pengajuannya apa 7.000 gitu. Jadi minimal dan sekarang
dari Kabupaten Bogor itu belum ada yang sudah ke saya. Saya sedang menanti mana nih Kabupaten Bogor pengelola maggot. Masa enggak ada yang sudah datang di Prosa, saya di Bogor. Bukan kemitraan ya Pak? Nah itu saya buka kemitraan Pak. Jadi kalau teman-teman sudah mulai bingung jualnya di mana, sudah di atas 100 kilo atau minimal sudah di atas 150 kilo, tetap saja. Nah, saya minimal ambil itu di 200 kilo kalau ngambil. Dibahas di sini nggak Pak kemitraannya? Kemitraannya itu dibahas di tempat lain Pak. Japri. Karena panjang itu ceritanya. Nanti mungkin ya, jadi nanti bisa minta kontaknya saja ke panitia, nanti bisa tanya. Siap. Ya Bu. Nah, kalau untuk sebagai awal kita karena fokusnya sampah, jangan ada tambahan lagi. Waktu di swab nggak ada. Jadi sampah itu apa adanya sampah. Waktu di swab nggak ada mau. Apa adanya sampah, ya sudah. Belum kali ya? Langsung Belum aja. jadi. Karena Ada, tapi kan waktu itu yang di belakang metodenya adalah difermentasi dulu. belum, itu caranya kayak gitu. Ngapain Ntar dulu? timbul maggot. Kalau menurut saya, ya, Maggotnya cuma ngapain? jadi Dibawa ke belakang itu ada alatnya, di open. Iya, dipilah. Terus kita suruh Masih pada makan makan. ya? Jadi kalau saran saya, Pilah Bu. oh ya Bu, jadi kemarin saya baru aja itu Baru di sana gitu. memusnahkan bon cabai level 15. jadi kita jual ini kan udah dibilang. Iya, dia nggak mau lah Sama campur. yang mau bilang. Kita Mungkin jadi pakai karena panas jadi mereka kaos semakin tangan. aktif. La ilaha. Lah kan dia bilang, Menyala itu semua nggak maggot boleh. kan semua. Ada yang stunting, ada yang gemuk, ada yang kurus kan? Iya. Gua kasih badan itu. La ilaha illallah. Nah, ini lanjut lagi. Nah, ini mungkin bisa ditunjukkan videonya Mas. Jadi kita itu sudah mulai di Depok. Nggak usah Mama. dibuka terus. Di Depok. Nah, ini contoh dari Kan ada loh kue. ini itu Ada kue. pengelolaan sampah dari yang kita dampingin di Depok. Allahu. Nah, Iya Pak bisa. Nah, jadi ini itu hanya butuh luasan kurang lebih 200 meter persegi dengan memang metodenya dari kita. Cara budidaya pakai box, terus siklusnya bagaimana kayak gini. Jadi kita timbuk sampah apa adanya dari masyarakat datang langsung kita kasih aja, jangan terlalu diapa-apain, langsung karena kan biar cepat juga. Di rumah itu bau Gimana Bu? Bibitnya bisa dapat dari kita juga. Jadi kalau nanti teman-teman itu sudah mulai program yang kayak gini, itu nanti bisa misal kirim dari 4 kelompok, katakanlah 200 kilo kirim. Nah, dari 4 kelompok ini butuh bibit berapa? Nanti pulangnya bawa aja itu bibit ke bawah. Jadi nanti teman-teman tinggal pembesaran saja. 7 hari. Jadi setiap minggu atau setiap berapa hari sekali nanti teman-teman kirim ke tempat kita, pulang bawa bibit, kirim ke tempat kita, pulang bawa bibit. Itu udah jadi ya Bu? Awalnya bisa dari kita juga. Nah, jadi nanti pokoknya mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup programnya seperti apa. Nanti kita sih siap untuk misal pokoknya bagaimana caranya teman-teman KRL itu hanya tinggal budidaya maggot ngasih makan. Karena kan fase paling apa namanya fase paling menyenangkan maggot itu ngasih makan maggot. Jadi teman-teman tidak usah memikirkan bagaimana caranya menetaskan telur, Dikira bunyi. bagaimana caranya bikin telur. Itu paling susah. Jadi tinggal terima baby larva, dipelihara. Geli. Itu yang bikin geli ya? Nah, itu sistem kerjasama yang kita lakukan dengan Kota Depok. Jadi Kota Depok itu awalnya memang bibit dari Iya, kita. tapi nggak gemuk Pak, itu pasti. Iya. Yang mana Pak? Yang mana Bu? Mas tanya ya. Hah? Saya tuh bikin ini setelah pelatihan BIMTEK di SWAM itu sampah organik dikumpulin gitu kan Mas ya. Cuman wadahnya itu permanen.
Nah, saya bikinnya dari kaleng cat karena ini darurat lah, pengen cepat. Nah, ternyata nggak lama dia jadi Maggot. jadi maggot. Nah, pertanyaan saya, Bukan, udah pertanyaan jadi, saya udah tadi, jadi. ketika Masnya tadi ngomong bahwa umur itu di 10, 11, 12, 13, nah hitungnya dari mana ngitungnya? Ngitung umurnya? Oh, ngitung umurnya itu dari Iya. dari telur. Telur menetas. Ya kan saya nggak tahu, maksudnya dari sampah. Nah, gini, kalau yang kita lakukan itu, kita sudah dengan Depok ini ya Bu, contoh dengan Depok yang sudah berjalan, itu kita sudah kasih baby umur 7 hari. Jadi kalau dari kita itu, pokoknya ini umur sudah 7 hari. Nah, jadi tinggal sampai sana, berarti hitungannya sudah besok sudah 8 hari. Gitu. Itu ibu bukan maggot, itu mah belatu. Jadi Pak, jadi maggot sampai itu Mas, sampai kira-kira berapa itu hitam, jadinya hitam kayak tadi itu. ya, jadi kalau lebih dari 20 hari atau lebih dari 15 hari, Dewasa. mereka sudah mulai menghitam. Pompong. Iya, tapi bertahan loh Mas, sampai 2 bulan dia hidup tetap. Ya, jadi dia itu sistemnya kalau sudah kurang makan, sebenarnya kalau dihitung secara siklusnya dia itu Hitam itu jadi 1,5 bulan setengah, ini, jadi 45 hari. Bulat ya? Jadi terus Potong, iya. lagi itu 45 hari. Ya sekitar itu. Memang kalau kondisinya tidak umum atau tidak ideal dengan hidupnya mereka, mereka itu akan terus menjadi apa namanya, larva yang hidup. Jadi kadang udah jadi hitam putih lagi, jadi hitam putih lagi. Itu makanya kenapa saya sekarang jadi dokter maggot. Itu karena saya selalu ngangkatin kenapa kok ini udah putih, udah hitam kok putih lagi. Gitu. Mas tanya satu lagi Mas. Ya boleh. Bagaimana? Apa bukan? Hitam pupa bukan? Nah, prepupa. Prepupa. Ya. Bisa putih lagi nggak mungkin dong. Loh, Kalau di tempat kita itu ada treatmentnya Pak. Jadi Jadi dewasa dia. beberapa kondisi ketika sudah jadi prepupa, kita tambah dengan pakan lagi, mereka akan terstimulasi untuk makan lagi. Putih lagi. Dalam catatan mereka kurang pakan. Nggak pernah jadi dewasa dong Pak kalau gitu. Oh, dewasanya ini tadi Pak yang gede-gede. Itu makan dewasa. Kalau jadi hitam putih lagi berarti nggak dewasa lagi, jadi pupa lagi kalau gitu. Jadi larva lagi. Gimana Pak? Kalau tadi kan jadi larva lagi. Ini Pak, bukan Pak. Berarti nggak Bapak. jadi dewasa kalau gitu. Maggot Nggak jadi dewasanya itu imago. tadi sudah umur panen Pak, 7 hari ke atas itu mulai jadi maggot dewasa. Setelah maggot dewasa kan jadi prepupa. Jadi prepupa nanti jadi pupa. Pupa nanti jadi larva. Imago. Bukan pasti kabur seperti itu. iya kabur. Gimana Jadi caranya? maggot dewasanya kalau di definisi kita adalah maggot umur 10, 11, 12, 13, 14. 12, 16, 17 sampai dia jadi prepupa, itu mereka sudah berubah fase jadi prepupa. Gitu. Mulai jadi hitam gitu. Nanti setelah jadi prepupa jadi pupa. Pupa setelah pupa ini kan fasenya fase kepompong. Nah, setelah jadi kepompong mereka jadi larva. Gitu. Ya. Boleh. Iya maaf. Hah? Ya. Hah? Coba cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti, izin bertanya Pak. Gimana caranya supaya nggak jalan-jalan Saya Pak? lakukan selain koordinasi tapi juga saya sebagai pokok adalah pembuatan lidi dengan menggunakan Apanya lidi Pak merah ininya? dan sudah Di situ Bu. Mana? lidinya itu saya gunakan Ini di situ aja. ya Pak Jadi ya, kalau kita sebagai buka bahan pupuk organik. Kemudian bagaimana supaya tidak bau? Saya mensiasati supaya botolnya Iya, itu iya, iya. dikenakan Berarti sinar kayak di matahari sortir gitu ya, Pak? itu tidak pernah Iya. Jadi yang kecil kan ada sampah. bahkan tidak tumbuh maggotnya. Sampah. Sekarang Itunya aja yang pertanyaan diambil. saya, jadi bagaimana ini, kalau saya jadi- memulai dengan membudidayakan maggot ini kalau dengan misalnya ember pupuk. Jadi saya selain mendapatkan lidi di bawahnya, tetapi juga ada maggotnya. Tetapi mohon maaf, saya kan baru pemula. Jadi sortirnya begitu, Ini Bu. kan baru pemula karena untuk mendapatkan maggotnya tadi perlu juga proses yang panjang. Ini dengan harapan supaya maggot-maggotnya itu nanti bisa kita keringkan, nanti lama-lama kan jadi banyak juga. Enak Bisa temennya juga berarti. kita bersinergi dengan peternak burung ataupun lele. Kebetulan juga saya sudah diberi oleh DNA lidinya Pak. Oh, Nah, jadi ya, Bu? untuk saya Jadi jadi, banyak ya? jadi pertanyaannya bagaimana kalau membuatnya di rumahan Pak, karena sampah
selama ini sampah organiknya sudah saya manfaatkan untuk lindi. Kemudian sementara sampah yang berminyak kayak tadi yang saya takutkan adalah timbulnya bau. Kemudian kadang-kadang sampah itu juga menimbulkan ada kapang ya. Tidak menutup kemungkinan timbulnya kapang dengan berbagai warna. Nah ini bagaimana cara mensiasatinya, dan kalau tadi pertanyaannya membuat madok ini dengan berkumpul, bagaimana caranya Pak? Terima kasih. Terima kasih Bu Siti ya. Ya, jadi kalau dengan ember tumpuk sebenarnya kalau dari kita dulu juga pernah nyoba itu sedikit susah sebenarnya Bu, karena maggot itu dia karakteristiknya mereka butuh tempat yang luas. Jadi kalau menggunakan ember tumpuk itu biasanya hanya bisa menetaskan kurang lebih dari 0,5 gram saja Bu. Kalau dari 1 gram itu maggotnya terlalu banyak. Ketika mereka sudah makan, mereka bobotnya akan bertambah besar. Akhirnya akan menjadi tebal. Maggot di ember itu akan jadi tebal kan. Jadi tebal seperti itu dan menimbulkan panas. Akhirnya mereka akan mati di situ karena terlalu padat populasi. Jadi kalau dari kita kenapa tadi ada menggunakan box seperti itu, sebenarnya itu box rancangan dari kita yang saya dulu waktu kuliah juga jadi bahan skripsi saya. Itu optimalnya seberapa sih sebenarnya pengolahan sampah di rumah tangga dengan produksi maggot yang bisa terproduksi gitu. Nah kita ngukur ketemulah box yang ideal adalah ukuran 60 x 40 cm minimal gitu. Itu bisa untuk menetaskan telur sebanyak 1 gram. Nah nanti dari 1 gram itu dibesarkan bisa jadi 2,5 kilo maggot. Ceritanya dari situ. Lalu untuk sampah bagaimana bisa dapat lindi dan maggotnya, biasanya kalau sampah organik murni yang sudah diberikan maggot itu saripatinya diserap sama maggot. Jadi maggot itu tipikal mulutnya adalah menyedot makanan. Jadi mereka bukan mengunyah, bukan meruyuk atau mengapa, jadi itu menyedot. Makanya harus sampah organik dahulu. Jadi dia akan makan saripatinya si sampah. Akhirnya nanti ketemulah adanya kaskol. Itu walaupun ada dari medianya dan ada dari sisa si maggot yang dari situ. Biasanya kalau kita beri makan hari ini 1 kilo, besok itu sudah kering, sudah jadi kaskol. Nah, air lindinya itu biasanya sudah diserap juga. Tapi catatannya adalah jangan memberi makan maggot dengan intensitas air yang terlalu banyak. Karena maggot itu tidak suka tempat terlalu basah, terlalu panas, lalu kurang udara. Kenapa pernah juga tadi itu sebenarnya biar udaranya juga bisa ada. Jadi tumbuh sendiri maksudnya. Jadi sendiri maksudnya maggot itu ada. Yang aku cerita, kalau yang aku pengen buktiin itu kami rencana mau mendirikan KWT Pak. Kawin dulu. Oh, wanita tani. Mana sudah ada tapi ini akan diupdate. Saya sangat tertarik dengan maggot ini. Sebenarnya kami tahun 20sebelum pandemi kita sudah bikin maggot itu. Jadi ada rumah-rumah kosong itu dimanfaatkan untuk maggot. Tapi kenapa seiring waktu tutup itu maggotnya. Jadi dia memanfaatkan lahan punya orang gitu. Nah, sekarang kami dengan materi yang Bapak sampaikan ini, kami rencana ada tanah sekitar lebih kurang 400 sampai 500 lah. Jadi saya tertarik dengan maggot ini. Pertama nanti saya minta nomor Bapak, nomor WA-nya. Yang kedua, kira-kira kita harus punya modal berapa untuk membuat nggak usah 200 meter lah, 100 meter dulu ya. Berapa tadi Pak? 200 meter ya? 200-300. Kira-kira kita harus punya modal berapa dan berapa
berapa lama pengembalian modal itu untuk ketika kita nanti meminta kan saya itu kebetulan ada beberapa orang yang bisa mendonor, bukan donatur ya, ngasih modal. Nah rencananya kalau saya kasih gambaran aja, pertama berapa modalnya, kemudian berapa lama waktu kira-kira nih pemasarannya kan sama bahasa. Kalau balik masih Berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PNR Pesona Alam. Terima kasih Ibu. Nanti mungkin nama saya bisa langsung dari teman-teman panitia juga bisa. Terus yang kedua itu dari 400 itu dia seperti apa skemanya? Seperti yang saya tadi kembalikan sebenarnya Bu. Jadi kalau kita mau memulai ini itu tujuannya mana dulu? Apakah menghabiskan sampah dulu atau mencari keuntungan dulu? Nah, memang ini harus linear. Tapi sampah dulu. Nah, sampahnya kan yang penting beres dulu. Kalau saya itu biasanya kan, kalau ada bank sampahnya kan bisa cepat sebenarnya. Nah, kalau saya itu dulu bikin IWM atau yang di Safari itu kalau perencanaan yang rumah tangga itu agak susah karena ini quantity mainnya Bu. Jadi semakin banyak produksinya, pengembalian uangnya akan cepat. Tapi ketika produksinya agak sedikit lambat, pengembalian uangnya juga akan lambat. Nah kalau contoh yang saya kerjakan adalah kan di Taman Safari. Jadi itu modal kurang lebih 25 M sebenarnya. Pengembaliannya itu kurang lebih di 10 tahun. 25 M. Nah, kalau di rumah tangga, untungnya berapa itu Pak? Dari bank sampah juga ketut. itu kan Taman Safari. Berapa puluh tahun itu Pak? Ember kali ya. Mas sedikit. Ya, 1 juta. Kebetulan di lingkungan saya itu dia. Waduh, tadinya semangat jadi turun. Tukang sayur itu ada Tidak. sama tukang sayur itu ini dari mana? 8 tukang sayur. Yang limbahnya itu sangat banyak. Kalau kita koordinasi, pernah saya tanya waktu KRL saya masih ngolong mabot, Mas ini boleh nggak saya minta? Minta aja Bu. Jadi itu kalau sore itu sampai banyak banget. Iya, mending itu Pak. Cuman saya waktu itu Yang belum gratis sangat aja deh. aktif. Nah sekarang saya udah pensiun. Nah, Aja kita dibayar. kalau memang mungkin tapi jangan lupa paling kita baru berbicara di atas di puluhan juta lah ya. Bisa. Kalau efektif saya enggak. Ini kami KWT-nya mau nanam kacang panjang. Sebenarnya kalau di rumah tangga itu bisa mundur ya 10-20 itu sebenarnya bisa. Bisa. Cuma return atau pengembaliannya itu harus diskemakan bersama dengan bank sampah juga. Oh ya, ini betul bank sampahnya. Ya, karena kan nanti yang high value dan magotnya ini kan akan menjadi satu revenue yang sama atau jadi pendapatan dari kelompok wanita tadi ini. Ya, paling enggak untuk mengaktifkan dulu ibu rumah tangga ngumpulin sampah. Kalau yang Depok tuh Kalau di Depok itu cuma sekitar kalau saya kemarin itu ikutnya 35-an Bu. Oh iya. 35-an. Iya. Itu di luar bangunan, di luar yang lain pokoknya sedia barangnya segitu. Dan mereka itu setiap minggu kirim kisaran 300 kilo. Jadi di siklusnya adalah 1 minggu sekali. Jadi 1 minggu sekali 300. Iya. Paling nggak kita untuk menghidupkan itu dulu ya Pak ya. Menghidupkan, mengelola sampah yang ada rumah tangga dan tukang sayur. Ada aktivitas dulu aja ya Pak ya. Ya, jadi kan kalau misalnya dihitung kan, misal 1 minggu adalah 300 kilo. Saya beli katakanlah 3.000 lah. Tapi punya aku dia Berarti kan 1 minggunya adalah 900.000. Kalau 1 bulan berarti kan 900. Berarti udah jadi belum sih kalau 2,6 juta. Kalau belum grade. Kalau masih Yang penting lurus. konsisten. Ya. Karena yang sering saya dapatkan adalah di awal bersemangat, di tengah Nah ini, melewat. lo kayak kunyit ya. Ya nanti kalau seandainya dengan modal sedikit
agak sekali Bapak mau kali datang ke tempat kami. Siap. Kita kalau saya memang untuk di Bogor itu 10 sampai saya 14 memang hari yang itu. menaungi Udah Jabodetabek. 10 sampai 14 hari. Jadi Itu mah bisa langsung diceburin ke itu. Ini kayak iya ini begini. Iya, kalau masih begini. Lihat Pak nanti baca. tolong Baca tanyain ya. masih begini. Siap. Makasih. Nanti udah jadi kan ya. Iya. Mana dulu ini ya? Biarin Bu, jangan sendiri. Oh, ibu tadi Bu, kasihan lu. Bukan. Itu kasihan tuh. Nanti bisa. Dari tadi ibu hidup tuh. Ke saya dulu, nanti saya. Ibu yang keren, kasihan. Saya Helmi. Tanya jawab ya selesai. Oh, hell. Ya Pak. Ya, Pak. ya, silakan. Mohon maaf, saya dari tadi nggak mudeng gitu Pak. Oh, ya. Jadi saya mau nanya. Aduh. Bagus Bu kalau nggak. Malu katanya nanti sesat di jalan. Kamar, Pak. Yang diam tuh belum Yang mau saya tanyakan itu tadi maggot-maggot itu tuh gimana bikinnya gitu loh Pak? Misalnya misalnya kita ngumpulin sampah organik Pak. Nah itu munculnya maggot itu kapan gitu ya? Harus nengokin seminggu sekali atau gimana? Dan gimana gitu Pak? Saya nggak ngerti. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak RT. jadi kalau maggot itu kan sebenarnya bahasa Indonesia adalah belatung. Belatung ya. Kalau sederhananya, kalau misalnya 1 minggu kita tengokin yang keluar adalah belatung lalat hijau. Nah, kalau yang ini itu lalat BSF. Jadi memang khusus Bu. Jadi kalau misal baru memulai biasanya itu beli bibitnya atau beli bibit larvanya. Dari situ dapatnya. Ya bukan datang sendiri. Kalau yang datang sendiri biasanya itu lalat hijau. Berarti kita kalau misalnya mau itu Mas, mau nanya? Ya, Sadul. Mau tanya, belatung berarti. sejak kapan, tahun berapa mengelola maggot di Taman Safari? Iya kan di Oke, Kis kalau Masjid. di Taman Safari kita itu mulai dari 2023. 2023. Ya, 2023. Izin. Iya, iya. Iya, coba. Itu setahu saya waktu itu kan masih Pak Soeharto pegang. Nah, ya, saya sama Pak Soeharto. Nah, Pak Soeharto itu kan di Pemalang. Nah, Terus beliau itu memang di 2024 itu belum memulai, makanya pernah kena tegur sampah-sampah yang ada di Taman Safari itu kok nggak dikelola gitu. Iya, nggak bisa. Iya. Jadi kalau Mas bilang 2023 sudah mulai, berarti memang itu pernah sampai ke sana belum mulai itu, makanya itu. Terus mau tanya lagi kalau turunan dari maggot ini selain tadi maggot kering, terus sampai membutuhkan maggot itu 12 ton, maggot kering 12 ton itu nggak kira-kira kan banyak banget. Nah itu untuk dari plasmanya dari mana? Begitu kan? Kalau plasmanya itu harus membeli baby larva ataupun telur, ya saya rasa tidak mau, gitu kan? Sebagai plasmanya. Karena memang kita kebetulan di Cibinong juga, Kecamatan Cibinong sudah ada ya pembudaya maggot dan mau mencari plasma yang memang dikasih gratisan untuk baby larva. Sistem maklum seperti itu. Kalau memang mau dikembangkan, oke, seperti contoh Mas Ari Romanov, tahu kan? Beliau udah ahlinya maggot. Beliau nggak menyanggupi untuk ekspor ke Korea. Karena apa ya, kendalanya itu plasma itu tidak ada. Makanya kalau bisa sampai 7 ton atau 12 ton itu saya benar-benar angkat tangan, Mas bisa saksi. Oke, siap. Izin menjawab ya Pak. Jadi kalau plasma saya itu ada pertama di yang di Cisaat Bekasi. Terus yang kedua itu ada di Tangerang di belakang Soekarno. Hatta itu Bu Marla pasti Bapak tahu juga. Lalu ada juga di Curug Pak Rudi. Nah, kalau sekarang memang kita belum mulai untuk ekspor. Tadi saya sampaikan ada kebutuhan untuk ekspor. Nah, yang saya sudah lakukan sekarang itu untuk pasar lokal yang 4-5 ton itu Pak. Itu yang itu saja sebenarnya kita juga sudah kewalahan di situ. Nah, yang ekspor ini memang kita lagi kembangkan strategi itu yang di Bekasi itu.
Jadi dari set yang di situ akan kita prioritaskan untuk ke pasar ekspor seperti itu. Untuk yang di Tangerang itu kan Ya. pemenuhan kebutuhan pokok pakan ternak pokok ternyata tidak bisa disanggupi. Iya, memang benar. Makanya bingung loh sih pas bisa dapat orderan ke Korea sampai 12 ton itu. Jadi memang Permintaan, Pak. kemarin itu memang saya ketemu sama bayarnya langsung yang dia itu dari Singapura. Dia udah bingung duluan. Bayarnya itu memang minta satu kontainer, minimal satu kontainer 7 ton. Nah, itu. Cuma memang dari kita juga, kita realistis saja. Ini maggot 7 ton itu juga bikinnya susah. Minta ke dia yang bingung. Karena harus microwave, spesifik warnanya harus seperti ini, seperti itu. Nah, itu memang susah. Makanya kenapa kita mengembangkan plasma dengan syarat tadi yang penting masih putih, ukurannya tidak terlalu jomplang, itu masih bisa kita atasi untuk ukuran dan warnanya. Seperti itu. Kalau mitra yang sudah sering supply di kita tadi dari Curug, dari Tangerang, dan sekarang yang mulai konsisten itu dari Kota Bogor. Ada satu di Rancanaya, Pak Anwar. Kuntum Pak, di Kuntum enggak? Dari Kuntum. Memang masih kurang maksimal Pak, untuk produksinya. Karena untuk lokal saja sekarang kita mulai ketar-ketir. Karena pasarnya sudah mulai membesar, tapi amoni pembudidaya maggot ini sekarang sedang turun. Begitu. Jadi kalau untuk skema yang untuk yang harus bertelur atau berlarva itu kita membebaskan skema si mitra itu akan seperti apa? Apakah mereka akan produksi sendiri untuk bibitan telurnya atau mereka akan mengandalkan kita? Kita membebaskan pilihan tersebut karena ada yang berpikiran, oh saya mau bikin sendiri, oh ya sudah nggak apa-apa, yang penting setiap bulan kuota dari mitra ini sekian ratus kilo per pengiriman. Seperti itu. Nanti kalau ada kendala, Pak, sepertinya telur saya turun, saya perlu disupport. Oh ya boleh. Perkiraan kebutuhannya berapa per hari atau per minggunya berapa? Seperti itu Pak. Jadi kita nggak mewajibkan si plasma ini dia harus beli dari kita, tidak mewajibkan. Kalau mereka bisa, selama mereka bisa memproduksi sendiri, tidak masalah. Tapi kalau saya di tengah-tengah tiba-tiba lalatnya atau kandangnya roboh kena hujan, saya butuh support untuk berapa minggu ke depan. Oh ya boleh, asal berapa kebutuhannya saya carikan dari mitra yang bisa supply. dikasih pelatihan kayak kita dan kita kan kemarin pertemuan dari nama saya Mila. akan dikasih lahan 5.000 Saya sih untuk dari edukasi. budaya Maggot sudah Ini namun salah satu mungkin bisa itu hanya dikembangkan kan untuk ada Pak Denny itu mengurangi sampah aja. nanti Saya biasanya kita suka ngambil itu ke sekitaran Ini udah saya banyak yang masalah memancing. komposter, Biasanya hanya ke nanti insya 5 Allah kilo di gitu ya. daerah ini Ada juga yang bambu kuning apa ternak ayam Ada 5.000 meter di situ ada. bukan kalau ayam nggak pakai salah 8.000 meter. ya itu biasanya kita kalau kalian kasih nonton ya Nggak tahu deh. itu biasanya kasih ke mereka gitu kan. jembatan lain Dan nggak itu belum signifikan kalau secara ekonomi antara pengeluaran dan pemasukan itu nggak balik gitu ya. Terus nih kita juga kalau belum misalnya sampai ke sana saya kan masih tadi dalam baby, kita ambil baby maggot. Berapa harga baby maggot untuk bisa menghasilkan nanti minimal pengiriman 200 kilo 200 kilo tadi ya 200 kilo kan pengirimannya. Nah berapa baby maggot yang ya kan? Terus berapa harganya berarti kan? Terus nanti ke hasil maggotnya 200 kilo dengan jangka waktu berarti kan 14 hari ya. Itu tadi bilang Kita mungkin kalau itu bisa nge-save siklus ya, jadi kita nggak usah upah pre-upah, nggak usah panen itu ya kan, itu juga lumayan waktu ya kan. Mungkin ya arahannya tuh seperti apa kayak gitu ya kan, sumber daya kita itu kan sumber daya tenaganya juga itu memang jaga simpel gitu. Terima kasih. Siap sama Bu. Jadi kalau di kita itu nanti itu sistemnya adalah itu sudah 3.000 3.500 itu sudah tukar itu Bu. Jadi dari tapi standarnya adalah di acuan kita misal ini bicara di saya dulu ya Bu.
definisi saya adalah 1 gram ini harus bisa jadi 1,5 kilo atau 2 kilo maggot fresh. Itu yang harus dicapai dulu. Nah, nanti dihitung-hitung itu memang kalau sistem di kita itu 3.500 itu memang nanti sudah ada supply di awal seperti itu untuk bibitnya. Nah, nanti tinggal itu yang harus dikejar adalah konversi dari freshnya, konversi dari babynya untuk menjadi fresh maggotnya. Jadi berarti kalau untuk menjadikan 200 kilo itu butuh 100 gram telur. Itu yang dilepaskan nanti jadi baby itu yang nanti harus dibesarkan seperti itu. Itu kita dapatnya telur atau baby? Nah itu bebas sebenarnya mau minta telur atau mau minta baby. Kita sedikit fleksibel, jadi kadang kan ada yang pengen saya mau menetaskan sendiri, oh ya boleh. Saya mau baby aja simple, oh ya boleh. Itu cuman angkatnya di awal nanti apa nih baby atau telur, dan kalau angkatnya telur ya sudah telur dulu. Nah kalau mau baby dulu, jangan awal telur, tengah baby, akhir baby lagi, nanti menjelang awal bulan lagi kita itu kacau di sayanya. Ya harus konsisten. Pengalaman saya ini kalau kasusnya itu nggak cantik ya gitu, jadi nanti misalnya ayam kalau gitu ya. Jadi kalau kasbon itu kan sebenarnya materialnya seperti tadi yang semakin materialnya itu murni organik, kasbonnya semakin bagus. Tapi semakin material yang bercampur dengan sampah lainnya, kasbonnya semakin jelek. Contoh seperti di tempat saya, karena saya kan menggunakan mesin, saya bukan bilang mesin pemilah sampah sebenarnya, karena tidak memilah sampah, mesin pembubur sampah. Jadi sampah organik tempat saya itu masih dibubur, digiling, outputnya bubur sampah organik, dan itu masih tercampur dengan plastik-plastik, dan itu memang kualitas kasbonnya jadi jelek memang. Cuman harus akhirnya ada proses penyayakan lagi jadi kasbon yang lebih bagus seperti itu. Kalau materialnya organiknya itu murni 100% atau 90% lah, itu sudah lumayan bagus. Tapi kalau masih tercampur dengan anorganik lainnya, sobekan-sobekan plastik, saset segala macam, ya pasti si konversinya juga kurang bagus. Kalau saya sampahnya sudah terpilah ya, disamakan gitu ya. Nah, ya Kalau itu disamakan kan karena basah ya. Ya, karena basah. Jadi kan kasbonnya juga jadi begitu. Jadi agak basah. Apa? Dempel. Kumpal. Ah ya, kumpal. Itu nanti tinggal kuantiti pemberian pakannya, Bu. Jadi kalau maggot itu dia harus perlahan ngasih makannya. Contoh di tempat saya itu ngasih pakan itu aturannya adalah hari ganjil. Kenapa hari ganjil? Karena hari bayi. Bukan. Jadi kalau di tempat saya itu bisa baby hari ini, saya kasih makan hari ini, besok puasa. Lalu besoknya lagi kasih makan, lalu besoknya lagi puasa. Kenapa seperti itu? Agar memastikan media dia itu kering dulu. Setelah kering, berarti sudah terkonversi secara maksimal, baru kita beri pakan lagi. Setelah kering sudah maksimal, baru kita kasih pakan lagi. Nah, kita panen itu sewaktu sudah kering. Jadi kasbonnya bagus, kenapa sini ganti kalau yang kasih makan ini apa tiap kompor hari itu, ya, itu jadi sampah juga ya. Nah itu biasanya baca itu. kalau kompongnya itu sebenarnya kalau mau dijadikan pupuk itu bagus, Bu. Jadi kalau menurut studi yang saya baca, tapi ya ini menurut studi yang saya baca itu bisa untuk anti mikroba alami dari tumbuhan. Nah, dan saya dulu uji cobanya ke tanaman cabai. Jadi di tanaman cabai itu kan ada satu bakteri yang mana kalau dia menyerang akar akan mati. Nah, dulu saya coba itu tambah dengan cangkangnya. Cangkangnya saya giling dulu jadi bubuk. Nah, itu yang saya kasih ke tanaman cabai. Jadi dari 1000 bibit itu yang hidup, yang pakai kasbon atau itu cangkang itu yang hidup sekitar 900 apa pohon. Nah, yang pakai pupuk biasa atau urea atau pupuk kandang atau yang lain itu kisaran 750 sampai 800 gitu. Itu ada signifikansi 100 sampai 150 bibit yang
Biasanya kan kadang-kadang yang saya lihat ya, kalau yang udah bagus-bagus itu kayaknya kan wah ekonomi nilainya bagus gitu ya. Kita juga pernah lihat dari klinik yang minyak itu prosesnya lumayan. Sekarang kalau saya klinik juga kan prosesnya juga panjang ya. Nah, itu yang sedang. Memang kita semakan adalah teman-teman pengelola sampah itu hanya fokus untuk mengelola sampahnya aja dengan pemisahan aja. Jadi setelah itu ya sudah tidak perlu memikirkan ini jadi mabuk, ini jadi minyak mabuk. Memang terlalu rumit Bu. Nah, terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Nah, ini contoh-contoh biopon yang biasa dipakai di teman-teman pengolahan mabot, biopon vertikal, biopon lantai. Yang saya gunakan itu yang green box ini. Nah, kenapa saya pakai green box ini? Karena memang di tempat saya itu kan minim lahan. Bagaimana saya harus memaksimalkan lahan yang ada untuk menghabiskan sampah yang ada juga di sana. Nah, itulah kenapa munculnya green box ini. Tadinya saya menggunakan box apa sih ya, bahasa itu namanya box rabbit. Nah, box rabbit itu yang saya potong setengah, seperempat itu. Tapi masalahnya adalah udaranya kurang bagus. Akhirnya karena saya harus memahami bagaimana cara si mabot ini hidup, nah saya gantilah model seperti ini. Nah, ini yang sekarang saya gunakan dan saya atau kita Greenpeace standarisasi adalah seperti ini yang bisa dihitung jelas. Kalau cacing soalnya deket ini ya. Wih, tahu. Itu kan cacing merah. Yang suka Nah, kalau di biopor lantai itu Bu, nanti misal pakai biopor lantai, pakainya itu pelur apa ya kalau bahasa bukan. Pelurnya itu bukan pelur yang halus, tapi pelur kasar saja. Jadi nanti airnya ke situ, menyerapnya ke situ, tidak menggenang. Jangan diplester, kalau diplester nanti jadi kolam. Tinggal dikasih air tambah lele, jadi kolam lele. Gitu. Nah, kalau yang biopor lantai di tempat kita biasanya hanya pelur kasar, sudah kasih makan, kadar airnya jangan 90%. Kalau 90% nanti jadi kolam lagi. Magotnya jadi magot perenang. Apel terenang makanya. Nah, kalau mau biopor lantai pun ukuran yang biasa saya pakai itu ukuran 2x1. 2x1. Nah, ya, yang ukuran 2x1 itu lebih mudah terkontrol sebenarnya, bukan karena ngirit lahan, tapi lebih mudah terkontrol. Karena magotnya nanti menyebarnya hanya di situ saja. Kontrol. Kolam 1, kolam 2, kolam 3. Kita sebagai pengelola, oh ini bagus, ini jelek, ini bagus, ini jelek. Kalau langsung panjang biasanya kadang kita bingung. Di sebelah sini bagus, sebelah sini jelek, sebelah sini bagus lagi. Bingung untuk kontrolnya. Jadi kalau saran kita biasanya kita jadikan 2x1, tapi banyak. Nah, tapi kalau di tempat yang kurang lahan, biasanya teman-teman pakai yang vertikal atau yang green box. Kalau yang di Depok itu pakai yang green box itu karena lebih simple aja. Jadi kalau ini nggak dipakai pun dia bisa diputer gitu. Ya ada. Ya karena memang ini kita buat itu untuk skala farming, untuk skala budidaya memang peternakan mabot. Gitu. Gitu. Nah, ini biasanya kita standarisasi di teman-teman sama itu pakai green box. Ini itu ya harga green box-nya sebenarnya tergantung permintaan juga. Harganya masih negosiable. Kemarin itu ada di 145 150. Kalau ini harus beli, udah tanya kita harus beli. Ya di Shopee ada, di Tokopedia ada, di saya juga ada. Ya karena iya ini desain khusus. Walaupun setelah saya bikin desain ini plus 1 bulan udah ada yang bisa bikin lagi. Ya begitulah, banyak yang bisa meniru. Oke, ini mau dibagiin Pak. Iya. Kerjasama ya. Bawa
Nah, itu. Iya, benar. Ditampung Bapak. Nah, jadi nanti disponsori Bapak. PR bagus. 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 Ya, Bagus. masih ada Bapak. Jadi kalau mau order bisa ke saya. Ya. Ibu udah masih banyak Pak. Masih banyak, masih ada 1000. Boleh. Ya, untuk mengurangi sampah. Nah, Kalau di itu ya, dihalusin ya? Nah, benar. Ah, Dia kayak Ebi dihalusin. Kan kayak itu Bu, kayak pelet gimana sih? Iya. Itu. Kayak udang. Iya. Mohon maaf, saya mau bertanya. Boleh. Kita sampah kita sendiri saja dari rumah kita sendiri. Itu kita membutuhkan maggotnya itu seberapa, terus berapa takaran sampahnya? Kan kita sampahnya cuma sedikit ya. Jadi rumah kita sendiri aja dulu, jangan sekarang. Kalau sekarang RT kan memang kita butuh biaya banyak ya. Kalau rumah kita sendiri itu terus bagaimana caranya? Nah, kalau rumah sendiri Bu, sebenarnya cukup 1 box saja. Karena 1 gram BB itu biasanya menghabiskan 10 kilo organik. Jadi untuk setiap hari untuk rumah sendiri ya sebenarnya cuma budidaya sendiri 1 box ya habis ya baru itu sampah. 10 kilo itu untuk 1 hari? Enggak, 10 kilo itu selama kalau di kita 7 hari. Jadi pemberian pakannya itu 1 kilo, terus naik ke 2 kilo, terus naik ke 3 kilo, terus naik ke berapa kilo. Nah, cuma kalau di rumah kan biasanya sampah hanya sekitar 2 kilo, 3 kilo. Budidayanya harus Nah, itu dikasih setiap hari aja bisa habis. Gitu. Nah, dan minimal punya 1, maksimal ya punya 3. Di samping. Bau nggak? Bau nggak? Ya. Nanti kalau punya kebanyakan akhirnya ngasih makannya bukan ke rumah tangga, ke rumah maggot. Aku mau buangin dulu. Habis di box maggot nanti makannya habis. Karena kan biasanya kalau udah punya hewan peliharaan, wah kasihan hewan peliharaan saya nggak dikasih makan, kasih semua orang. Yang punya bingung makan apa di situ. Gitu. Begitu Bu. Jadi kalau untuk sampah sendiri, ya kalau untuk yang kayak gini malah jangan pakai yang vertikal terlalu lebar. Jangan pakai yang lantai, nanti dikira bapaknya kolam ikan. Mohon maaf, Ya. itu berarti dalam 1 hari itu selalu bertambah sampahnya? Kalau ngasih makannya? ngasih makannya oleh tempat kita. Di tempat kita itu ngasih makannya harus bertahap. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo. Gitu. Tapi kalau untuk rumah sendiri, ya sudah sampai hari ini. Seadanya, seadanya. Iya. Berarti kalau sedikit makannya dia kurus ya? Ya, dia stunting Bu. Jadi kalau kayak sekolah juga stunting. Harus dibawa ke Jadi posyandu. kalau saya di lapangan biasanya kalau tempat plasma, wah ini kalau stunting ini biasanya kasih makannya kurang. Ya. Diomelin Pak Prabowo. Kurang bergizi berarti Pak. Kasih MBG, kasih MBG. Iya, saya bagi FBG tapi saya stunting. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Curhat. Siap. Masalah tadi MBG. Ya. Seneng banget. Nah, saya udah coba hitung-hitung gitu ya. MBG itu lebih kurang 1 SPPG itu di dapur itu 100 kiloan. Ya, 100 Ya, 100 kiloan. Itu kalau 1 kilonya kita minta 200 rupiah atau ke 100 rupiah aja, kita berani ngolah. Tapi ternyata Harus bayar. ditanya itu mereka sudah menjawab kami bayar IPL. Ya. Bayar IPL kan cuma 150 atau 200. Ya. DLH sudah membuangin. Begitu kan? Artinya sudah clear mereka tuh. Tidak lagi membutuhkan vendor-vendor untuk mengelola limbahnya. Nah itu tidak akan mau SPPG mengeluarkan dana lagi karena sudah terhitung semua 2.000 buat apa, 3.000 buat apa, 10.000 buat apa, begitu Pak. Nah itu satu. Nah saya pernah punya saran, setiap sekolah itu terima MBG, betul kan? Pasti sisa makanannya banyak. Iya. Kalau setiap sekolah itu masih melakukan pembayaran IPL, berarti tidak dikelola organik sisa makanannya itu, sisa MBG-nya. Itu juga akan jadi problem untuk buang lagi ke TPA.
kalau seandainya setiap sekolah diwajibkan punya pengelolaan mabot, nah itu lebih bagus. Jadi ada surat edaran dari DLH, instruksi bupati setiap sekolah harus membuat mabot, itu bagus karena mengembangkan berpupuk, kasbotnya berpupuk apa itu bagus. Nah itu adalah solusi menurut saya seperti itu. Jadi kalau saya tadi kita akan mendapatkan cuan daripada MBG itu mustahil, nggak bakal. Nah itu kembali lagi bagus. Karena saya kan tidak bisa mengambil keputusan di situ, Pak. Kalau saya karena kalau di daerah saya itu memang kita kan agak dekat juga, jadi ada apa sih namanya himbauan kalau memang mabot ini ya dijadikan dari sisa makanan yang ada dijadikan untuk mabot, jadi dibagikan entah itu pakai mabot, bebek, apa? Bukan, kita kan ngambil Nah, aja. ada juga yang miara bebek ya pakai pakannya ya sisa makanan ya ada juga gitu. Gitu sih, Pak. Ya, makanya jadi maksud saya tetap biar bagaimana tuh pemerintah dalam hal ini daerah benar-benar bisa menekankan sekolah-sekolah itu seperti itu bisa. Karena apa? Saya punya teman dia pembudidaya mabot sampai menangis karena tidak bisa mendapatkan organik SOD-nya. Sampai udah minta sama MBG itu kan nggak boleh karena sudah dikasih dia lapor ya. Nah seperti itu. Karena kalau MBG itu kita deketin, jangan minta nijilnya nih. Ya kan? Nijil pernah kita berani beli, tetap nggak dikasih sama dia karena sudah selesai vendornya. Gitu. Jadi agak susah Pak kalau misalnya masalah MBG gitu ya. Itu Pak. Nanti teman Bapak kontak saya aja, saya kasih organik, Pak. Banyak Pak kabar. Di tempat saya ada ini. Gitu. Bisa makan gitu. Saya Bu Mulia. Tadi dari yang Bapak sampaikan, tertarik juga ya mabot tuh kalau misalnya kita optimalkan, insya Allah sampah organik kelar gitu. Tapi dilihat dari gambaran videonya itu, kayaknya perlu lahan yang cukup, bahan yang harus beli, dan lain cukup. Iya, semua serba cukup ya. Emang bisa nggak beri itu? Nah, ini Pak Agus bagaimana kalau ini bukan kapabilitas saya yang menjawab seperti ini, Bapak? Lingkungan kita memang mau kan sampah non-organik udah 8 tahun ya berjalan sampah itu. Kita emang mau memaksimalkan sampah organik, kita emang mau memulai magot. Nah, dengan kabar sih kemarin juga Bapak saya juga udah ada pelatihan magot. Tapi kayaknya dia masih menunda, mungkin kendalanya ini nih salah satu. Iya, salah satunya memang fasilitas, Bu. Nah, fasilitas memang ya memang kadang ada yang dibuat yang penting ada magotnya juga. Terus ini kalau kita biasanya menyarankan dari berapa kilo sampahnya dulu kalau dikumpulkan. Misal kalau di Depok ya Bu, di Depok yang sudah terjadi itu dari satu RW atau satu RT itu ada berapa kilo sampah gitu. Dikatakan ada 300 kilo sampah per hari. Ya sudah, saran kita adalah sekian ratus box untuk menghabiskan sampah tersebut. Iya, jumlah kakak juga menentukan volume sampah juga. Jadi makanya berapa dalam satu RT atau RW itu ada berapa kakak, dilakukan survei awal biasanya, dikumpulkan dulu, mereka suruh memilah organik anorganik selama 7 hari. Oh diambil nih titik tertingginya sekian ratus kilo, titik terendahnya sekian kilo. Nanti setelah itu kita yang diminta untuk membuat perencanaannya seperti apa. Biasanya kita berperannya di situ. Karena kadang kalau kita kasih, misal survei mereka 100 kilo, ternyata ada sampahnya 400 kilo, ya tetap aja nggak maksimal penyerapannya. Ada sampah 400 kilo, ternyata yang ada sampah 50 kilo, dibikin perencanaan 150 kilo, ya makanya stunting semua juga. Jadi semuanya harus cukup, Bu, benar, semuanya harus cukup. Fasilitasnya cukup ada, terus makunnya juga cukup ada, dan sampahnya juga cukup ada. Kalau kita sih pengennya tuh bantuannya itu berupa peralatan Pak. Jadi kalau organik insya Allah bisa mencukupi. Ya. Ya nggak mungkin lah kalau bantuan organik. Bagus, catat alamatnya Bapak. Catat bagus. Cium kan? Bapak tahu deh. Kalau iya bauran asli juga Bapak kan pernah berkumpul. Jadi mungkin
kita berkeinginan juga seperti ada program juga di sini bupatinya sama Bogor. kepala dinas. Karena saya menunggu kemitraan orang Bogor yang bisa supply ke saya juga. Aku udah jalan belum? Karena ya Gagal. Bogor itu baru dapat Bogor yang sekarang rutin ya kirim 300 kilo per bulan per seminggu 2 kali. Ya, cancel dulu nggak apa-apa. Dari Rancamaya. Ya, jadi dia sudah ngirim rutin 300 kilo per 2 kali dalam seminggu. Jadi hampir 600 kilo dalam seminggu. Ya, kalau saya nominalkan harganya 3.000 ya dia seminggu dapat 1 kali. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Pak Agus dan Pak Hilmi ya, mudah-mudahan ini bisa ditanggapi bersama. Perkenalkan saya Bu Siti, Ketua Komunitas Harum Asri Bank Sampah yang ada di Cibinong. Kami di sini setengah ya dari pengurus yang hadir hari ini di pelatihan BIMTEK di Hotel Arimi ini. Kebetulan sebenarnya banyak tim kami yang mau hadir tapi karena terbatas ya. Kebetulan program kerja kami di bulan Juli itu akan ada pelatihan magot. Jadi ini sepertinya gayung bersambut ketika DLH membuat pelatihan magot di sini gitu. Jadi kalau bahasanya gitu, aha saya dapat nih. Ya, insya Allah nanti bulan Juli Pak, kami kira-kira komunitas kami itu benar-benar di penggiat lingkungan yang non-profit gitu. Kami berharap komunitas kami, bank sampah yang ada di Cibinong ini mendapatkan edukasi dari Pak Hilmi. Siap. Oke. Ini iya benar. Nah ini dia benar. Di ujungnya ini dia. Ya, kami berharap gitu ya, kalau ada memang charge-nya bisa difasilitasi oleh DLH gitu ya. Karena kalau berkumpul ini pengurus bisa sekitar 100-an orang Pak. Iya Pak. Ya, bersama komunitas Harum Asri ini. Jadi sekitar ada 40-an titik bank sampah yang ada di Cibinong. Kebetulan titik-titik lain juga ada di kecamatan lain, Citorep, Gunung Putri, Ciomas, Ciawi, Bojong gitu ya, sudah ada. Tapi kami yang di sini kebanyakan yang memang di Cibinong gitu. Nah, mohon ditanggapi Pak, gitu ya. Mudah-mudahan bisa difasilitasi oleh tim DLH. Nah, ini komunitas yang memang mudah-mudahan masyarakat bisa menjadikan solusi pemecahan dalam rangka mengurangi sampah organik melalui pelatihan yang ada di Harum Asri nanti. Sekian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih menanggapi yang komunitas bank sampah ya, ada 40 ya. Nah, tetapi ini agak sedikit keluar dari topik kita ya Bu. Sebenarnya kalau saya juga tertarik untuk bekerja sama dengan bank sampah terkait anorganik. Tuh, jadi saya juga lagi mengumpulkan sebenarnya ada berapa banyak bank sampah sih di Bogor gitu. Terutama bank sampah induk atau bank sampah yang bisa nggak sih Ciawi itu ada berapa, setiap bank sampah kita masuklah jadi vendor yang ambil gitu. Nanti kalau kita bisa kerjasama oke sih, saya bisa mendampingi gitu. Jadi memang arahan dari tim kita atau manajemen kita tetap kita kan sosiopreneur ya Bu. Sosiopreneur artinya tetap kegiatan kita sosial, tapi tetap ada harus bisnisnya gitu. Karena kalau sosial doang tanpa trainer ya saya jadi sos gitu. Jadi saya bingung menggaji saya dari mana. Akhirnya bingung. Nah, saya mencoba karena saya juga ya kalau secara pribadi saya kan ada target di perusahaan. Nah, salah satunya adalah menambah komunitas bank sampah yang bisa supply anorganik ke saya. Nah, saya pengen juga join terutama di Kabupaten Bogor. Nah, nanti saya juga meminta bantuan juga ke tim Pak Agus. Jadi bank sampah mana sih yang bagus gitu.
bisa nggak satu saat kita kumpulkan bank sampah serentak gitu. Di situ lalu nanti sekalian setoran, sekalian ibaratnya kayak simpelnya COD lah, timbang bayar. Oh, bisa. Nah, saya juga tertarik di situ karena saya masih agak buta untuk kelompok bank sampah yang ada di Bogor sini. Nah, saya sedang mencari, kebetulan ada event ini hari ini, makanya saya juga wah ini pasti banyak kelompok bank sampah yang ada di sini. Nah, kalau kita bisa kerjasama, nanti kita juga bisa ketika bank sampahan saya datang untuk sosialisasi pengolahan sampah organik bisa jadi apa, atau sudah ada programnya Magot tapi ada kendala apa nanti setiap bank sampahan atau saat penimbangan saya masuk ambil anorganiknya, tapi sekalian saya kasih edukasi ini loh cara Magot yang benar kayak gini. Jadi tetap dalam proses ininya tetap ada nilai-nilai ekonominya di situ. Jadi boleh juga nanti tinggal diatur saja. Kalau agenda bersama DLH, saya tinggal tunggu telepon saja dari Pak Gus, dari teman-teman DLH, sosialisasi di sini Mas. Nanti ada bank sampah nggak di sini, bisa sekalian kayak agenda bank sampahan, timbangan nggak, bisa saya bawa pick up berangkatnya berarti. Ya, cek. Oh ya, nanya Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak. Saya itu sebenarnya bukan peternak dan pengguna Magot ya Pak ya. Oh, nama saya Koko dari KRL Si Cantik Pak. Koko Mekar. Ya cantik sekali Mas sekali. Jadi sebenarnya saya bukan peternak dan pengguna ya Pak Magot ya. Dulu sih pernah menjalankan Magot tapi nggak jadi Pak. Karena dulu saya ngikutin hanya YouTube terus ya. Ya kayak semacam pakai telur ayam sama apa namanya itu masako. Iya itu tapi nggak jadi Pak. Ya. Tapi gini. Ini cerita ini kan, tapi saya suka Pak materi masalah Magot. Saya selalu ikut materi masalah Magot. Saya juga pernah melihat Pak Denny yang di Cikemah itu. Ya saya sering lihat. Tapi gini, ini dari awal itu kan Bapak cerita masalah manfaat ya Pak ya. Manfaat Magot yaitu untuk mengurangi sampah organik ya sebenarnya ya, Magot itu ya. Tapi gini, saya mau nanya Bapak apa benar atau enggak ya. Ini risikonya Pak, itu kan dari manfaatnya. Ya walaupun Bapak peternak pasti tahu lah risikonya. Nah ini biasanya ada di info-info itu risiko penyakit pada hewan ternak Pak ya. Saya baca dulu, Magot yang dibudidayakan langsung dari limbah kotoran hewan seperti kokai ayam berpotensi menjadi pembawa patogen, memberikannya secara langsung pada unggas, dapat meningkatkan risiko penyakit dan kematian pada ternak tersebut. Terus ada lagi gangguan pertumbuhan ikan. Magot BSF memiliki kandungan lemak yang sangat tinggi, mencapai 25-32%. Jika dijadikan pakan utama atau diberikan kelebihan pada ikan, ini dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal Pak. Dan seperti penumpukan lemak di kepala. Apa itu betul Pak? Terima kasih. Oke, siap. Kebetulan saya juga alhamdulillahnya lulusan peternakan. Jadi sedikit saya menjawab menurut teori yang sudah saya pelajari dan saya baca. Jadi memang benar Pak. Jadi kenapa Magot itu untuk mengurai limbah organik yang diberikan untuk pakan ternak. Karena kalau digunakan untuk mengolah limbah kotoran hewan, Magot itu tumbuh sesuai dengan apa yang dia makan. Kalau limbah kotoran hewan pasti terlalu banyak patogen, E. coli dan segala macamnya. Dan ketika diuji lab itu memang di atas ambang ambang batas. Nah itulah yang tidak bagus. Di tempat kita pun ada yang mereka menggunakan Magot itu untuk mengurai limbah kotoran hewannya, ya terutama ayam telur pasti banyak yang guna. Cuman si Magot ini tidak diberikan kembali ke ayamnya, tapi ya sudah dibiarkan aja dia jadi lalat. Jadi enggak dimanfaatkan sebagai apapun, hanya untuk mengurangi polusi bau seperti itu. Karena memang Magot itu tipikal hewan yang apa yang dia makan dia akan menjadi itu. Nah begitu Pak untuk yang pertama.
untuk yang kedua memang benar. Maggot itu memiliki lemak yang tinggi, tapi kita kembalikan lagi tergantung dia makan apa. Seperti kalau di tempatnya Pak Dini yang di Cikema, tadi saya juga kan ketemu di bawah. Di tempat beliau maggotnya pasti kecil-kecil. Kenapa? Karena dia sayuran. Jadi maggotnya lebih ramping gitu. Dia tidak asli karena dia kalau secara komposisi yang seharusnya dia tidak dapat lemak. Jadi memang lemaknya lebih sedikit dan itu lebih disukai oleh peternak ikan. Pertama alasannya pasti lemaknya tidak terlalu tinggi. Yang kedua ukurannya tidak terlalu besar dan pas di mulut ikan. Itu keunggulannya itu. Beda kalau maggot yang diberi makan dengan sisa organik dapur. Nah, kalau yang sisa organik dapur itu biasanya untuk pakai. Lalu untuk apa namanya? Untuk maggot kering, untuk cemilan di rumah itu bisa. Karena maggot yang makan SOD atau sama organik dapur itu rasanya itu gurih. Disangrai kayak udang. Saya bilang gurih belum tentu saya nyoba ya, tapi ya benar saya coba. Saya bikin Jadi kadang ketika ada orang nawarin produk maggot, Pak saya punya maggot kering. Nah, saya survei. Cuma surveinya adalah pertama saya lihat warna, yang kedua saya lihat terus, yang ketiga saya rasain. Jadi kalau udah tengik, ya berarti udah lama produksinya, enggak saya terima, gitu maksudnya. Jadi tetap maggot itu kan kita kembali lagi sesuai apa yang dia makan. Kalau dia makan sayuran, dia lemaknya lebih rendah daripada yang makan organik dapur, dan itu lebih bagus untuk ikan. Tapi yang makan limbah organik dapur, dia memiliki lemak yang tinggi dan itu memang mengganggu untuk pencernaan si ikan. Jadi kalau ada yang bilang, ya ini kontroversial, pernyataan saya mungkin akan kontroversial sedikit. Maggot sebagai pakan alternatif, ya benar, tapi ada salahnya. Salahnya adalah ketika kita berikan untuk menggantikan pelet. Itu salah. Kenapa? Maggot harus sebagai campuran. Karena maggot itu dasarnya maggot fresh itu dasarnya 80% tubuhnya itu masih air. Nah, ketika si maggot ini masih 80% kandungannya adalah air, artinya protein yang ada itu sebenarnya hanya kisaran 5 sampai 8%. Berbeda ketika kita proses jadi kering. Ketika sudah kering, artinya maggot itu apa adanya nutrisinya tanpa adanya air. Nah, disitulah baru proteinnya dia akan meningkat. Gitu. Jadi kenapa kadang bukan kadang, kenapa peternak ayam pakainya fur? Karena fur itu ya pakan apa adanya. Nutrisinya sudah sesuai yang ada di kandungan nutrisi lab. Berbeda kalau kita kasih pakan maggot, katanya pertumbuhannya akan lebih cepat. Maggot apa dulu? Maggot kering atau maggot basah? Kalau maggot basah pasti sama aja. Karena sebenarnya mereka nutrisinya belum apa adanya, masih ada air di dalam. Itu Pak Ji. Ya silakan. Izin Pak. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir karena udah hampir maghrib ya Pak ya. Gak ada yang tanya lagi ya. Masih dua lagi. Mungkin ini pertanyaan saya. Nama. Kalau nama saya Esti Pak dari KRL Purimas Kelurahan Anggawean. Udah tahu. Apabila saya akan membawa kelompok saya, bank sampah saya untuk studi lapangan ke safari, apakah ada apa yang harus kami persiapkan? Dananya berapa, kemudian apa yang akan kami dapatkan, materinya seperti apa? Ya, benar itu salah satunya adalah gratis mencoba maggot. Boleh. Gratis mencoba maggot fresh from open. Masih hangat, mau ditambah mending langsung berangkat ya Pak. Mau ditambah masako, Bumis. boleh dicoba. Gas. Ya, boleh dicoba. Sekarang. Untuk sistem kunjungan segala macam,
Itu Oh iya ya, pertama mampir nanti, ya, deket ya. Mumpung deket, yuk. ke perusahaan. Karena saya kan jabatannya adalah manajer site atau di site marketing. Nah, di sini saya itu nanti akan disposisikan dari tim marketing. Akan ada kunjungan dari contoh kelompok bank sampah atau kelompok RL ke Green Prosa. Nah, ke Green Prosa dulu, nanti dihubungi oleh tim marketing. Nah, nanti tim marketing akan ngasih ya presis lah ibu, presis ini sekian dapat ini, sekian dapat ini, sekian dapat ini. Ya ada paketnya. Paket. Pastilah. Kalau safari pasti beda karena kita satu grup tapi tetap beda-beda juga. Seperti itu. Bilang aja kayak besar mari gratis. Safari gratis. Iya, pasti berbayar, nggak mungkin kita ada ilmunya. Iya. Nanti masuk safari kalau ke UM tapi cuma sampai Gading belok kanan. Iya. Tetap masuk safari tapi belok kanan. Enggak masuk ke dalam gitu. Ya, nanti tinggal tim jadi yang mana setelah itu karena akhir-akhir ini dari Bupati dari gimana? Kamu mulai dapat teko. Arah SPBU kan ini ya, jadi depan SPBU persis. Ya. Tinggal pilih. Lebih berusaha. Nanti saya lampirkan ya Pak. Izin Pak. Saya namanya Santi dari KRS Stasi GB2. Satu lagi. Saya menanya Pak, kalau kita pelatihan cuman rumah tangga istilahnya, itu standar atapnya itu tingginya berapa? Atau atapnya pakai apa? Kanan kirinya kan harus ada udara atau tidak. Kan melihat tadi pakai yang box itu kan disusun. Nah itu kan udaranya angin masuk. Kalau yang dari bawah kurang kata bapak. Nah kalau standarnya rumah tangga itu kita idealnya pakainya apa? Bahan untuk membangun bikin mangkok itu atapnya pakai apa? Karena kirinya kita pakai jaring apa pakai tembok apa gimana kan jelas panasnya dia bisa dingin juga tidak bisa jadi sedang. Nah itu caranya yang saya mau pertanyakan. Ini rumah tangga untuk rumah sendiri atau rumah tangga bersama-sama? Kita sendiri Pak, sampahnya. Jadi kalau kita berhasil kan kita bisa mengajarkannya. Ya, kalau untuk sendiri sebenarnya di teras rumah saja cukup Bu. Di teras rumah dengan catatan itu tidak tampias itu bahasa sebenarnya. Tidak tampias kena air hujan, terus kanan kiri sebenarnya kalau tidak diberi apa-apa sebenarnya aman Bu, yang penting ada udara mengalir. Nah, yang penting ada udara mengalir, tidak kena air hujan, sama tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kalau suhu udara itu aman, tapi kalau sinar matahari secara langsung, otomatis kan paknya kan lebih panas. Nah, itu jangan sampai terkena itu aja. Ya, nanti makanya kepanasan. Kalau standar suhu idealnya adalah 28 sampai 32. Kacamata Ya, itu sebenarnya kalau kita nyaman di situ, nyaman untuk makan. Sebelah aku siapa tadi? Siap, sama-sama. Seperti itu Pak. Sudah terakhir kan Pak? Ya. Ini sebenarnya sudah dibahas juga ya untuk fase ya, fase hidupnya. Terus ini caranya tadi sudah saya jabarkan juga. Nah, oke. Berarti kurang lebihnya seperti itu dari saya. Kalau ada salah ya saya juga mohon maaf. Ambil manfaatnya dari diskusi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke